Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Selvi Dwina Putri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang manajemen kurikulum. Yuk disimak. Materi apa saja yang akan kita bahas? Materi yang akan kita bahas yaitu 1. Konsep dasar manajemen kurikulum, 2. Ruang lingkup manajemen kurikulum, 3. Prinsip dan fungsi manajemen kurikulum, 4. Komponen kurikulum, 5. Perencanaan kurikulum, 6. Model implementasi kurikulum, 7. Pengembangan isi kurikulum, dan 8. Evaluasi kurikulum. Yuk disimak. Saya akan lanjut ke pembahasan, yaitu apa sih yang dimaksud kurikulum dan manajemen kurikulum itu. Pengertian kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran agar untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Sedangkan pengertian manajemen kurikulum merupakan sistem pengelolaan atau penataan terhadap kurikulum secara kooperatif, komprehensif, sistemik, dan sistematik yang dijadikan acuan oleh lembaga pendidikan dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum atau tujuan pendidikan. Selanjutnya, teman-teman ada yang tahu nggak apa sih ruang lingkup manajemen kurikulum itu? Manajemen kurikulum merupakan bagian integral dari kurikulum tingkat satuan pendidikan dan manajemen berbasis sekolah. Lingkup manajemen kurikulum adalah perencanaan, pengorganisasian, dan pengevaluasian. Menurut Rusman, manajemen kurikulum merupakan bagian integral dari kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP dan manajemen berbasis sekolah atau MBS. Selanjutnya, prinsip dan fungsi manajemen kurikulum. Yang pertama ada prinsip kurikulum, yaitu terdiri dari prinsip relevansi. Ada dua macam relevansi, yaitu relevansi internal merupakan bahwa setiap kurikulum harus memiliki keserasian antara komponen-komponen, yaitu keserasian antara tujuan yang harus dicapai, isi, materi, atau pengalaman belajar yang harus dimiliki siswa, strategi atau metode pembelajaran, serta alat yang digunakan untuk menilai atau melihat ketercapaian tujuan. Dan relevansi eksternal berkaitan dengan keserasian antara tujuan, isi, dan proses belajar siswa yang tercakup dalam kurikulum dengan kebutuhan dan tuntunan masyarakat. Kemudian, prinsip fleksibilitas. Kurikulum ini haruslah dilaksanakan sesuai dengan kondisi yang ada. Kurikulum yang kaku atau tidak fleksibel akan sulit diterapkan. Prinsip kontinuitas. Prinsip ini mengandung arti bahwa perlu dijaga saling keterkaitan dan berkesinambungan antara materi pelajaran pada berbagai jenjang dan jenis program pendidikan. Efektivitas. Prinsip ini berkenaan dengan rencana dalam suatu kurikulum dapat dilaksanakan dan dapat dicapai dalam kegiatan belajar mengajar. Yang terakhir, efisiensi. Prinsip ini berkenaan dengan perbandingan antara tenaga, waktu, suara, dan biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang diperoleh. Yang kedua, fungsi manajemen kurikulum. Menurut Rusman, fungsi manajemen kurikulum adalah 1. Meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum, 2. Meningkatkan keadilan dan kesempatan pada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal, 3. Meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar, 4. Meningkatkan efektivitas kerja guru maupun siswa, 5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan kurikulum. Selanjutnya, komponen kurikulum, yaitu 1. Tujuan yang ingin dicapai oleh pendidikan. Komponen tujuan berhubungan dengan arah atau hasil yang ingin dicapai atau diharapkan. Tujuan pendidikan terdiri atas 1. Tujuan nasional atau tujuan secara keseluruhan yang tercantum dalam Undang-Undang dan Pasal 23. 2. Tujuan institusional atau tujuan lembaga pendidikan yang bersangkutan. 3. Tujuan kurikuler atau tujuan bidang studi. 4. Tujuan instruksional atau tujuan pokok pembahasan atau sub-pembahasan. 2. Isi kurikulum. Isi kurikulum menyangkut semua aspek baik yang berhubungan dengan pengetahuan maupun materi pelajaran yang biasanya tergambar pada isi setiap mata pelajaran yang diberikan maupun aktivitas dan kegiatan siswa.
3. Metode atau strategi. Pembelajaran strategi berkaitan dengan upaya yang harus dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan. Strategi yang ditetapkan dapat berupa strategi yang menempatkan siswa sebagai pusat dari setiap kegiatan, ataupun sebaliknya. Yang keempat, evaluasi atau penilaian. Pembelajaran evaluasi merupakan komponen untuk melihat efektivitas pencapaian tujuan. Dalam konteks kurikulum, evaluasi dapat berfungsi untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai atau belum, serta apakah kurikulum membutuhkan perbaikan atau tidak. Teman-teman, ada yang tahu nggak bagaimana perencanaan kurikulum itu? 1. Pengertian perencanaan kurikulum. Perencanaan kurikulum menurut Rusman adalah perencanaan kesempatan-kesempatan belajar yang dimaksudkan untuk membina siswa ke arah perubahan tingkah laku yang diinginkan dan menilai sampai mana perubahan-perubahan yang telah terjadi pada diri siswa. Yang kedua, perumusan tujuan kurikulum. Perumusan tujuan kurikulum yaitu ada 3. Yang pertama sumber empiris, yang kedua sumber filosofis, dan yang ketiga sumber bahan pembelajaran. Selanjutnya yang ketiga ada landasan perencanaan kurikulum yaitu terbagi menjadi 3. 1. Kekuatan sosial, 2. Perlakuan pengetahuan, dan yang terakhir pertumbuhan dan perkembangan manusia. Materi selanjutnya yaitu ada model implementasi kurikulum. Miller dan Seller menggolongkan model implementasi kurikulum menjadi 3 bagian, yaitu 1. The Content-Based Adaptation Model merupakan sebuah model yang dilakukan dengan mengidentifikasi tingkat kepedulian guru terhadap sebuah inovasi kurikulum. Yang kedua, model Ledward. Model ini memfokuskan pada guru. Asumsi model ini adalah 1. Setiap guru mempunyai kesiapan yang berbeda. 2. Implementasi merupakan proses timbal balik. 3. Pertumbuhan dan perkembangan dimungkinkan adanya tahap individu untuk identifikasi. Yang terakhir ada model Tory. Model ini untuk mengunggah masyarakat mengadakan perubahan. Dengan model ini diharapkan adanya minat guru memanfaatkan perubahan. Selanjutnya yaitu perkembangan isi kurikulum. Teman-teman bisa perhatikan di atas adalah bagan perkembangan dari isi kurikulum. Dan yang terakhir materi yang kita bahas yaitu mengenai evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum merupakan pemeriksaan secara terus-menerus untuk mendapatkan informasi yang meliputi siswa, guru, program pendidikan, proses pembelajaran untuk mengetahui tingkat perubahan siswa dan ketepatan keputusan tentang gambaran siswa dan efektivitas program. Yang dievaluasi adalah 1. Proses analisis kebutuhan dan kelayakan, 2. Proses perencanaan dan pengembangan, 3. Proses implementasi atau pelaksanaan, 4. Proses evaluasi kurikulum, 5. Proses perbaikan kurikulum. Baiklah teman-teman, itulah tadi pembahasan mengenai manajemen kurikulum. Semoga apa yang disampaikan dapat dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa pada video berikutnya.